Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Nah, materi ini diperuntukkan untuk kalian yang sedang belajar di kelas 9. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai struktur atom, gejala elektrostatis, cara memberi muatan listrik, elektroskop, contoh soal, dan pembahasan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Oke. Nah, gejala listrik statis ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada musim hujan, kita sering mendengar petir. Nah, petir sendiri sebenarnya merupakan loncatan dari muatan listrik yang berasal dari awan. Nah, kenapa kok awan itu bisa menghasilkan muatan listrik? Nah, awan yang terbawa angin ini saling bergesekan. Nah, gesekan ini bisa menimbulkan muatan listrik pada awan. Sehingga lama-kelamaan muatan listrik pada awan ini akan menjadi besar dan mempunyai potensial yang sangat tinggi. Nah, untuk menetralkan diri, muatan-muatan pada awan ini akan loncat ke bumi sehingga akan menjadi netral kembali. Nah, loncatan listrik dari awan ini yang kita lihat sebagai petir. Contoh lain dari gejala elektrostatis adalah penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Nah, ini bisa kalian coba sendiri ya. Ternyata penggaris yang digosokkan ke rambut itu bisa menjadi bermuatan listrik. Nah, apa buktinya? Ketika didekatkan ke kertas, ternyata kertasnya itu bisa tertarik. Nah, ini berarti pada penggaris ini terdapat muatan listrik yang bisa menarik kertas. Nah, jadi contoh seperti ini bisa dikatakan ada gejala listrik statis. Jadi, apa itu listrik statis? Nah, listrik statis ini bisa diartikan gumpalan muatan listrik yang tidak mengalir yang dapat menimbulkan gejala kelistrikan. Nah, di awal tadi kita sudah menyinggung mengenai muatan listrik. Nah, dari mana sih muatan listrik ini berasal? Nah, untuk menjawabnya kita bahas dulu nih sebelumnya mengenai struktur atom. Nah, atom ini adalah unit terkecil penyusun suatu materi. Jadi misalnya logam, plastik, kayu, dan sebagainya itu ada bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, nah itu adalah atom. Nah, atom sendiri ada inti atom sama kulit atom. Nah, inti atom ini ada penyusun partikel terkecilnya yaitu proton sama neutron. Kemudian kulitnya yang berputar mengelilingi inti atom ini adalah elektron. Nah, elektron ini bermuatan negatif, berukuran paling kecil dan memiliki massa mendekati 0. Jadi ini sangat ringan ya, dan letaknya di kulit atom atau bagian terluar. Kemudian intinya ini ada proton yang bermuatan positif, memiliki massa 1 SMA, kemudian letaknya di inti atom. Nah, selain proton di inti atom ini juga ada neutron. Dari namanya kita udah bisa mengira-ngira kalau neutron ini bersifat netral atau tidak bermuatan, tapi memiliki massa sebesar 1 SMA dan letaknya di inti atom ya bersama dengan proton. Nah, atom itu bisa bersifat netral, bisa bermuatan positif, dan bisa juga bermuatan negatif. Nah, itu dipengaruhi oleh jumlah elektron dan jumlah proton yang ada pada atom tersebut. Nah, kalau misalnya atom seperti ini, elektronnya kan ada 2. Ya, yang warna kuning di bagian terluar itu ada 2, itu elektron. Kemudian protonnya itu juga ada 2, ya, yang warna merah itu. Nah, proton sama elektron ini jumlahnya sama.
Jika jumlah proton dan jumlah elektronnya ini sama, maka atom ini bersifat netral, ya, atau tidak bermuatan listrik. Nah, pada kulit terluar itu kan ada elektron. Elektron pada atom ini sifatnya sangat ringan dan mudah lepas, ya. Kalau misalnya elektronnya ini lepas, misalnya dari atom A menuju atom B. Atom A kehilangan elektron, sedangkan atom B elektronnya kelebihan atau kebanyakan. Nah, kalau atom kehilangan elektron, ini akan menjadi bermuatan positif. Ya. Jadi kalau elektronnya itu lebih kecil daripada jumlah protonnya, maka atomnya ini akan bersifat positif, bermuatan positif. Sedangkan atom B yang elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya, ya, jadi jumlah protonnya itu cuma 2, sedangkan elektronnya ini ada 3. Jadi elektronnya ini lebih banyak. Nah, atom yang seperti ini akan bersifat negatif atau bermuatan listrik negatif, ya, karena elektronnya lebih besar daripada protonnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan atom bermuatan positif itu jika kehilangan elektron, atom yang bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Nah, pada suatu benda itu juga terdapat muatan listrik nih, teman-teman. Kalau bendanya tidak bermuatan, muatan negatif sama muatan positifnya ini jumlahnya sama. Misalnya benda ini nih, yang A. Nah, misalnya yang ini. Ini muatan positifnya ada 3. Muatan negatifnya juga 3. Jadi muatan positif sama negatifnya itu sama. Nah, jika muatan positif negatifnya sama, maka bendanya ini netral atau tidak bermuatan listrik. Nah, gimana kalau misalnya muatan negatifnya ini berpindah ke benda yang lain? Misalnya nih, atom C. Nah, muatannya berpindah ke atom D. Sehingga atom C itu kehilangan muatan negatifnya. Sedangkan atom D, muatan negatifnya bertambah. Nah, karena ini muatan positifnya lebih banyak, maka benda C ini akan bermuatan positif. Sedangkan benda D, karena muatan positifnya lebih sedikit, muatan negatifnya lebih banyak, akan menjadi bermuatan negatif. Ya, jadi yang melepas elektron menjadi positif, yang menerima elektron atau muatan negatif benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Nah, sekarang kita kembali membahas penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Jadi, ketika penggaris plastik ini digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan ke kertas, kertasnya ini bisa ditarik. Kenapa? Karena ketika digosokkan ke rambut, ada perpindahan elektron dari rambut menuju penggaris. Jadi elektronnya dari rambut ini berpindah ke sini. Hal ini mengakibatkan rambut ini menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron, sedangkan penggaris ini menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron tadi. Ya. Nah, karena penggaris ini bermuatan, bisa menarik kertas-kertas kecil yang tadinya netral menjadi bermuatan. Nah, mungkin kalian bingung nih, menentukan mana sih yang menerima elektron dan mana sih yang memberi elektron. Nah, para ilmuwan itu mengurutkan benda-benda ya sesuai dengan kemampuannya untuk menerima atau memberi elektron. Ya, jadi disusun membentuk suatu deret, namanya deret tribolistrik. Seperti ini ya, jadi disusun seperti tabel kayak gini. Makin ke atas itu bendanya makin susah memberi elektron. Semakin ke bawah itu semakin mudah memberi elektron. Nah, ini contohnya nih.
Misalnya gelas itu terbuat dari kaca. Kaca. Nah, ini kaca digosokkan dengan wall. Nah, ini kan kaca berada di bawah wall. Berarti kaca ini mudah memberi elektron, sedangkan wall lebih susah memberi elektron. Sehingga elektronnya itu berpindah dari kaca ke wall. Kacanya akan bermuatan positif, wall-nya bermuatan negatif. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Oke, sekarang kita bahas contoh yang lain ya. Misalnya kaca digosok dengan sutra. Kaca nomor 17, sutra nomor 13. Jadi karena kaca ini berada di bawahnya sutra, berarti kaca ini mudah memberi elektron. Jadi elektronnya nanti akan mengalir dari kaca menuju sutra. Sehingga karena kaca ini memberi elektron, dia akan bermuatan positif, sedangkan sutranya akan bermuatan negatif. Oke, sekarang plastik atau mika dengan rambut. Nah, plastik kita cari dulu plastik nomor berapa. Plastik berada di nomor 5, kemudian rambut nih, maksudnya rambut manusia nih ya. Rambut manusia berada di nomor 16. Ya, jadi rambut manusia karena di bawah plastik, dia lebih mudah memberi elektron. Jadi elektronnya berpindah dari rambut menuju plastik. Sehingga plastik ini karena menerima elektron berarti bermuatan negatif, sedangkan rambutnya bermuatan positif. Oke, selanjutnya karet digosok sama wall. Wall berada di nomor 15, sedangkan karet ini berada di nomor 9 ya. Nah, sama kayak balon karet. Jadi wall ini lebih mudah memberi elektron berarti ya. Sedangkan karet menerima elektron. Jadi elektronnya akan berpindah dari wall ke karet. Jadi karena memberi elektron berarti ini bermuatan positif, sedang karetnya akan bermuatan negatif. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Selain menggosok, kita bisa memberi muatan suatu benda dengan cara mendekatkan dengan benda lain yang bermuatan listrik. Misalnya ini ada benda yang netral, jadi muatan positif dan muatan negatifnya itu masih tersebar seperti ini. Misalnya ini saya kasih nama benda A. Kemudian didekatkan dengan benda B yang bermuatan negatif. Nah, nanti muatan positif sama muatan negatifnya itu akan berpindah tempat, berpindah posisi. Muatan positifnya akan bergeser ke kanan, sedangkan muatan negatifnya akan bergeser ke sisi kiri. Nah, kenapa kok seperti itu? Hal ini karena yang didekatkan itu kan bermuatan negatif. Nah, muatan negatif ini cenderung menarik muatan positif. Sehingga muatan positif pada benda A itu bergeser ke kanan. Jadi mendekati negatif. Ya, karena ditarik sama muatan negatif ini. Sedangkan yang muatan negatif ini ditolak sama muatan negatif pada benda B ini, sehingga dia bergeser ke kiri. Nah, jadi ada pemisahan muatan ya pada benda A yang positif ke kanan, negatif ke kiri. Nah, peristiwa pemisahan muatan ini disebut induksi elektrostatis. Jadi, induksi elektrostatis adalah peristiwa pemisahan jenis muatan akibat didekati benda lain yang bermuatan listrik. Benda yang bermuatan sama benda yang tidak bermuatan itu kan tidak bisa dibedakan ya teman-teman, nggak kelihatan oleh mata. Terus gimana kita bisa mengetahui benda itu bermuatan listrik atau tidak? Ada alat ya yang digunakan untuk
mendeteksi adanya muatan listrik atau tidak suatu benda, ya. Alat ini disebut dengan elektroskop. Nah, elektroskop ini bagiannya seperti ini, seperti ada yang ada di gambar. Jadi punya kepala. Ini kepala elektroskop yang bagian sini. Kemudian ada daun elektroskop bagian sini. Kemudian ada batangnya ini. Ini terbuat dari konduktor, ya, dari logam. Kemudian daun elektroskop atau koil ini terbuat dari logam yang ringan, ya, misalnya dari aluminium foil. Nah, kalian sebenarnya bisa bikin sendiri nih ya elektroskop dari botol bekas, kemudian dikasih logam seperti ini, disusun seperti ini. Jadi sebenarnya kalian bisa bikin sendiri. Nah, apa fungsi dari elektroskop? Elektroskop ini fungsinya untuk mendeteksi adanya muatan listrik atau tidak. Nah, gimana cara kerjanya? Oke, kita lanjut ke cara kerja dari elektroskop ini. Nah, gimana sih cara kerja dari elektroskop ini? Kenapa kok bisa mendeteksi adanya muatan listrik atau tidak pada suatu benda? Jadi, pada kepala elektroskop ya yang masih netral, ini ada muatan positif dan negatif yang tersebar merata dan jumlahnya sama. Begitu juga dengan daunnya. Ada muatan positif dan negatif yang tersebar merata. Dan daunnya ini masih menutup ya teman-teman, sebelum didekatkan dengan benda lain, masih menutup. Nah, ketika didekatkan dengan suatu benda seperti ini, misalnya penggaris plastik, kita mau deteksi nih, ada muatan listriknya atau enggak sih di penggaris ini, didekatkan ke kepalanya. Nah, nanti muatan-muatan listrik pada kepala elektroskop sama daun elektroskop ini akan berpindah. Nah, yang positif itu akan naik ke atas. Ya, kenapa kok naik ke atas? Nah, karena ditarik sama muatan negatif yang berada di penggaris. Sedangkan muatan negatifnya turun ke daun elektroskop. Sehingga daun elektroskop ini menjadi bermuatan negatif, ya. Yang sisi kiri bermuatan negatif, yang sisi kanan juga bermuatan negatif. Karena negatif sama negatif berarti tolak menolak, ya. Karena muatannya sejenis berarti tolak menolak. Karena tolak menolak, daun elektroskop ini akan membuka. Nah, jadi kesimpulannya, kalau benda itu bermuatan listrik, elektroskop ini akan membuka. Kalau bendanya tidak bermuatan listrik, maka elektroskop ini masih menutup. Ya, jadi seperti itu cara kerja dari elektroskop. Oke, sekarang kita bahas soal-soal agar kalian lebih paham. Soal yang pertama, batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra bermuatan listrik positif. Karena titik-titik. Jadi ini kacanya ini bermuatan positif. Nah, kaca bermuatan positif berarti dia memberi elektron. Memberi elektron kemana? Ke sutra. Pasti sutranya ini bermuatan negatif. Jadi elektronnya akan berpindah dari kaca menuju sutra. Nah, jadi jawabannya adalah, nah kita bahas satu-satu. Yang opsi A, elektron berpindah dari kaca ke sutra. Nah, ini benar nih. Coba opsi B ya. Elektron dari kain sutra pindah ke kaca. Nggak mungkin karena tadi di soal itu kan disebutkan kalau kaca itu positif. Berarti dia itu memberi elektron, bukan menerima elektron. Kemudian C, proton kaca pindah ke kain sutra. Nah, ini salah. Karena proton ini nggak bisa berpindah, teman-teman. Yang berpindah itu cuma elektron. Kemudian yang D, bila digosok akan timbul panas. Nah, ini nggak ada hubungannya sama kelistrikan ya. Jadi
Jawaban yang paling benar adalah A. Soal berikutnya, awan-awan di langit dapat bermuatan listrik karena titik-titik. Jadi kita bahas tadi di awal-awal ya, kalau awan ini bisa menimbulkan petir. Nah, petir itu adalah loncatan listrik. Kenapa kok terjadi petir? Kenapa kok awan bisa bermuatan listrik? Karena awan itu saling bergesekan. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Coba kita bahas yang A nih. Awan menerima muatan dari lapisan atmosfer, bukan. Kemudian awan menerima muatan dari partikel-partikel udara di sekitarnya, ini juga bukan. Yang D, uap air mengalami kondensasi membentuk awan-awan bermuatan. Bukan, jadi jawaban yang paling benar adalah C. Gejala listrik statis dapat terjadi pada peristiwa berikut kecuali A. Terjadinya petir. Nah, kita tadi udah bahas kalau petir itu merupakan peristiwa listrik statis. Jadi, petir ini termasuk listrik statis, berarti bukan jawabannya ya. Kemudian B. Lampu listrik menyala karena ada elektron yang mengalir. Nah, kalau ada kata elektron yang mengalir, berarti muatan listriknya mengalir. Berarti ini bukan elektrostatis. Karena ada kata mengalir ini. Jadi jawabannya B. Coba yang C ya, kita bahas ya. Batang ebonit digosok dengan bulu kucing dapat menarik balon. Nah, ini peristiwa elektrostatis tadi udah dibahas. Sisir plastik yang telah digosok dengan rambut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, ini juga udah dibahas. Jadi selain penggaris plastik, sisir plastik ini juga bisa bermuatan listrik jika digosok dengan rambut. Jadi jawabannya adalah B. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, ini ada benda nih ya, benda yang tidak bermuatan, kemudian didekatkan dengan benda yang bermuatan. Misalnya bendanya saya kasih simbol aja ya biar enak. Misalnya benda C. Ini benda D. Benda C ini tidak bermuatan. Kemudian benda D ini bermuatan negatif. Ketika didekatkan dengan benda C, maka di benda C ini nanti ada pemisahan muatan. Karena ini muatannya negatif, 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 pasti di A ini akan bermuatan positif. Tadi kita udah jelasin nih peristiwa induksi elektrostatis. Kemudian di B ini akan bermuatan negatif. Jadi cara mengingatnya gampang, selang-seling. Kalau sisi ini negatif, maka ini positif, kemudian ini negatif. Oke, jadi A positif, B negatif. Sekarang kita lihat nih opsi jawabannya. Sisi A bermuatan negatif, sisi B positif. Nah, salah. Sisi A bermuatan negatif, sisi B negatif juga. Salah. Sisi A positif, B positif. Salah. D. Sisi A bermuatan positif, sisi B negatif. Nah, ini jawabannya. Soal berikutnya, elektroskop yang kedudukannya benar adalah titik-titik. Elektroskop itu adalah alat untuk mendeteksi adanya muatan listrik atau tidak. Oke, sekarang kita lihat opsi A. Opsi A, bendanya positif, kepala elektroskopnya negatif, benar. Daun elektroskopnya positif dan negatif. Nah, ini salah. Ya, karena daun elektroskop itu kalau misalnya didekatkan dengan benda lain yang bermuatan, muatannya tidak seperti ini ya, jadi hanya sejenis saja. Oke, yang B, bendanya positif, kepalanya positif, daunnya negatif. Nah, ini salah. Salahnya di sini, teman-teman. Jadi kalau bendanya positif, harusnya kepalanya ini negatif. Daunnya positif. Jadi selang-seling gitu. Oke, opsi yang C, bendanya positif, kepalanya negatif, benar, daun elektroskopnya positif. Nah, ini benar karena udah selang-seling ya, positif, negatif, positif. Jadi jawabannya C. Coba kita lihat yang D.
bendanya positif, kepalanya negatif, benar. Nah, ini yang salah nih. Daun elektroskopnya negatif. Harusnya positif. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Videonya cukup sampai sekian ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan bagikan kepada teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya ya, yang di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.